Sel volta menghasilkan arus listrik karena terjadinya reaksi redoks secara spontan pada elektrode. Sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel volta, yaitu menerapkan arus listrik untuk mendorong terjadinya reaksi redoks. Elektrolisis artinya penguraian suatu zat dengan arus listrik. Tempat terjadi reaksi redoks sama dengan sel volta, yaitu oksidasi pada anode dan reduksi pada katode. Hal yang berbeda dari sel volta adalah kutub elektrode. Pada sel elektrolisis, anode adalah positif dan katode negatif. Pada sel elektrolisis, anode dihubungkan dengan kutub positif sumber energi listrik dan katode pada kutub negatifnya. Contohnya adalah elektrolisis air dengan menggunakan elektrode karbon. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis ini adalah pada anode adalah 2H2O liquid menjadi O2 gas tambah 4H+ aqueous tambah 4 elektron. Pada katode adalah 4H2O liquid tambah 4 elektron menjadi 2H2 gas dengan 4OH- aqueous. Jadi, di anode terjadi oksidasi oksigen dan di katode reduksi H+. Reaksi keseluruhannya adalah 2H2O liquid menjadi 2H2 gas tambah O2 gas. Elektrolisis larutan berbeda dari elektrolisis air. Misalnya, pada larutan garam natrium bromida terdapat ion Na+ dan Br-. Kedua ion ini bersaing dengan molekul air untuk dielektrolisis. Di katode akan terjadi persaingan antara molekul H2O dan ion Na+ untuk direduksi. Sedangkan pada anode terjadi persaingan antara molekul H2O dan ion Br- untuk dioksidasi. Pertanyaannya adalah, yang mana yang akan dioksidasi atau direduksi? Hal ini tergantung dengan nilai potensial standarnya. Untuk reaksi reduksi terdapat reaksi Na+ aqueous dengan elektron menjadi Na solid dengan potensi standar minus 2,71 volt. Habis itu ada 2H2O dengan 2 elektron menjadi H2 gas dan 2OH- aqueous. Potensialnya adalah minus 0,83 volt. Berdasarkan nilai ini, yang lebih positif adalah yang lebih berpotensi untuk direduksi, sehingga yang tereduksi adalah molekul H2O pada katode. Sekarang kita lihat reaksi oksidasi. Ada 2 Br- aqueous menjadi Br2 gas dengan 2 elektron dengan potensi minus 1,07 volt. Habis itu untuk air, 2H2O liquid menjadi O2 gas tambah 4H+ aqueous tambah 4 elektron, potensinya adalah minus 1,23 volt. Di sini nilai potensial oksidasi untuk Br- lebih positif, sehingga Br- lah yang akan dioksidasi. Jadi, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis adalah pada katode adalah 2H2O liquid dengan 2 elektron menjadi H2 gas tambah 2OH-. Untuk anode ada 2 Br- aqueous menjadi Br2 gas tambah 2 elektron. Sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2H2O liquid tambah 2 Br- aqueous menjadi H2 gas tambah 2 OH- aqueous tambah Br2 gas. Dalam sel elektrolisis terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Pernyataan ini merupakan prinsip dasar dari hukum Faraday, yaitu yang pertama, dalam sel elektrokimia, massa zat yang diendapkan pada suatu elektrode berbanding lurus dengan muatan listrik yang terlibat di dalam sel. Kedua, jika muatan listrik yang dialirkan ke dalam suatu sel sama, massa ekuivalen zat yang diendapkan pada elektrode akan sama. Berdasarkan hasil penyelidikan Millikan, diketahui bahwa muatan satu elektron adalah 1,60218 kali 10⁻⁻19 kolom. Maka dari itu, muatan listrik dalam 1 mol elektron itu sama dengan muatan elektron dikali Avogadro constant, yaitu 1,0218 kali 10⁻⁻19 kali 6,022 kali 10⁻23 sama dengan 96.485 kolom per mol.
nilai ini ditetapkan sebagai 1 Faraday dilambangkan dengan F. Dari fisika, kita juga tahu muatan Q sama dengan I kali T, yaitu arus listrik yang mengalir selama T second. Jadi, contohnya, hitunglah massa tembaga yang diendapkan di katode jika arus listrik sebesar 3 ampere dialirkan ke dalam sel elektrolisis Cu2+ selama 5 menit. ArCu adalah 63,5 gram per mol. Pertama, kita cari muatan listrik yang digunakan. Q sama dengan I kali T, sama dengan 3 ampere kali 300 second, sama dengan 900 coulomb. Kedua, kita cari jumlah mol elektron, berarti total muatan dibagi nilai Faraday. N sama dengan Q per F, sama dengan 900 coulomb dibagi 96.485 coulomb per mol, sama dengan 9,33 kali 10⁻³ mol. Reaksi reduksi Cu2+ memiliki persamaan Cu2+ aqueous tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Jadi, jumlah mol Cu dengan stoikiometri adalah setengah kali 9,33 kali 10⁻³ sama dengan 4,67 kali 10⁻³ mol. Massa tembaga adalah jumlah mol dikali massa molar, sama dengan 4,67 kali 10⁻³ kali 63,5 sama dengan 0,297 gram.